Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur semua? Tentunya harus tetap sehat dan bahagia ya. Dalam rangka di rumah aja, saya akan mengulik sejarah-sejarah bus yang pernah berjaya di Indonesia. Nah, apakah benar PO Agramas yang kita ketahui selama ini masih ada hubungan dengan PO Giri Indah yang sempat berjaya mengaspal di Jabodetabek tahun 1982. Nah, mari kita simak sejarahnya PO Agramas yang identik dengan warna merahnya ini. Dan sebelum nonton videonya, jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Memang benar PO Giri Indah dan PO Agramas ini mempunyai hubungan, lebih tepatnya hubungan keluarga. Hubungan ini berawal dari peninggalnya pendiri PO Giri Indah, yang mana tetap dilanjutkan oleh putra sang pendiri, yakni Bapak David. Sedangkan putra yang lain, yakni Bapak Tony, mendirikan PO Agramas. Jadi kalau ditanya apakah PO Giri Indah sama dengan PO Agramas, jawabannya tidak ya. Ingat, tidak. Karena keterkaitan PO ini hanya hubungan keluarga saja, bukan Giri Indah lalu berubah jadi nama Agramas. Meskipun pendirinya merupakan anak pemilik PO Giri Indah, tetapi PO Agramas sendiri tidak ada sangkut paut bahkan sisa-sisa dari Giri Indah sama sekali. Tidak ada, alias memulai semuanya dari nol. Nah, ini udah ada titik terangnya ya. Lanjut ya, membahas sedikit tentang PO Giri Indah yang memulai operasi di tahun 1970-an dengan trayek perdananya yakni Wonogiri, Sukoharjo, Solo, Semarang, PP. Berani meluaskan trayek menjadi akap dengan rute yakni Wonogiri, Solo, Semarang, Karawang, Jakarta, PP pada tahun 1982. Hal ini dikaitkan dengan tingginya mobilitas warga Wonogiri yang memilih untuk bermigrasi ke Jakarta karena dampak pembangunan Waduk Gajah Mungkur di tahun 1976 sampai 1981. Di balik peristiwa ini, banyak usaha moda transportasi bermunculan dan sukses besar di tanah Wonogiri. Ada satu pelajaran yang dapat kita ambil, bahwa setiap kepahitan yang kalian hadapi pasti akan ada hal manis yang menunggumu. Percayalah, kamu harus kuat. Tahukah kamu, menurut busnesia.com di tahun 1984 dengan trayek AKDP Wonogiri Solo Semarang, Giri Indah dengan ngegas menjadi perusahaan otobus yang pertama kali mengoperasikan bus Mercedes-Benz bermesin belakang. Lalu apa istimewanya? Coba pelan-pelan dengan rute pendek ini tapi bermesin Mercy. Mantap. Lanjut. Di saat lagi gaspol untuk berinvestasi dengan berekspansi, Giri Indah mesti menelan kenyataan pahit dan tumbang karena hembasan krisis moneter dan kerusuhan 1998. Lalu, tak mau menyerah begitu saja. Memulai dari nol, bangkit perlahan dengan membeli PO lain menjadi jurus andalan. Mulai membeli grup CM Solo, kemudian GI memakai nama Jadi Mulyo atau GIA Jadi Mulyo atau JM Martin. Sedangkan Jadi Mulyo sendiri berusaha bangkit dengan menyisakan unit yang lain di grup usahanya yaitu Selokaton atau SK Dento. Begitu cerita si Giri Indah, lalu bagaimana si Merah? Nah, kita bahas pelan-pelan tapi pasti perjalanan Agramas ini ya. Agramas berdiri sejak tahun 2003 di bawah manajemen Pate Anugrah Mas. Di tahun ke-10, Agramas telah sukses merambah trayek akap hingga Pacitan. Saat ini Agramas memiliki rute kurang lebih sekitar 45 jurusan di Pulau Jawa dan akan terus bertambah. Mungkin yang paling banyak diminati adalah bus Jakarta-Semarang-Jepara dan Jakarta-Solo-Wonogiri hingga Pacitan menggunakan bus tingkat via tol Trans Jawa. Awalnya menggunakan armada dengan mesin Hino, Mercedes, dan Isuzu yang ciri khas dengan bodi kotak bekas Jepang yang diimpor ke Indonesia atau kita sering
sebutnya itu kotak amal. Meski menggunakan bus tua, namun sang empunya tetap mempertahankan pelayanan dalam hal kualitas dan kenyamanan. Salah satunya yakni dengan melarang pedagang asongan dan pengamen ikut naik ke dalam bus tersebut. Sebuah pilihan strategi yang cerdas. Berasa naik kelas eksekutif kan? Nah, kini semakin bersinar gemilang, PO Agramas merambah ke divisi pariwisata dengan armada, kru, dan fasilitas yang dibilang berbeda dengan armada reguler. Menggunakan merek baru yakni Agra Icon Tourbus dengan armada dengan fasilitas mesin Hino dan Mercy berkapasitas 29, 40, dan 59 seat. Serta didukung oleh karoseri yang handal, interior yang luks, AC, air suspension dengan audio system dan karaoke yang lengkap. Ditambah dengan standar Euro yang ramah lingkungan menjadikan bus ini semakin mantap. Kembali lagi, dalam sektor akap menghadirkan layanan kelas VIP dan eksekutif yang diperkuat dengan mesin dan sasis keluaran Mercedes-Benz. Antaranya 1521, 1526, 1626, dan 1836. Dan yang terbaru itu 2542. Serta Hino RG, RK8, dan RN285. Untuk bus Bogor Karawangnya juga ada yang R235 juga. Serta bodi terbaru dari karoseri besar di Indonesia yakni Adiputro. Agramas juga punya Scania, itu berjumlah 8 unit. Antaranya K410 dan K360. Di awal 2018, Agramas menghadirkan bus double decker yang menggunakan sasis Mercedes-Benz OC500 2542 dan Scania K410IB dengan pembagian dua kelas yakni super eksekutif dan eksekutif. Bus tingkat ini merupakan besutan karoseri asal Malang yaitu Adiputro yang sudah terkenal ada beberapa hal karoseri menjadi pilihan. Ada yang sudah coba double deckernya? Nah, rute-rute bus Agramas ini yaitu Tanjung Priuk, Solo Wonogiri Pacitan, Pluit Solo Wonogiri Purwantoro, Sumber Arta Solo Wonogiri Purwantoro, Pinang Ranti Solo Wonogiri Purwantoro, Tangerang atau Pasar Kemis Solo Wonogiri Purwantoro, Tangerang atau Pasar Kemis Solo Ngawi Madiun Ponorogo, Tangerang atau Pasar Kemis Pacitan, Tangerang atau Pasar Kemis Pracimantoro Giri Belah, Bekasi Solo Wonogiri Purwantoro, Karawang Solo Wonogiri Purwantoro, Karawang Solo Wonogiri Pacitan, Ciledug Lebak Bulus Pinang Ranti Solo Wonogiri Pracimantoro, Ciledug Baturetno Pacitan, Ciledug Pracimantoro Giri Belah. Ribet ngomongnya. Lanjut. Bogor, Solo Prambanan, Bogor, Solo Ngawi Madiun Ponorogo, Bogor, Solo Wonogiri Purwantoro, Bogor Pacitan, dan yang terbarunya itu di Muria Raya yaitu Bogor Bojonegoro, terus Balaraja Bojonegoro, terus Ceparaan juga ada, Matesih Bogor juga ada, Matesih Pasar Kemis juga ada, terus Ponorogo juga ada, Klaten Prambanan juga ada. Nah, banyak banget kan ini. Semut merah ini merajalela memang. Di kota Wonogaplek ini selalu rame, bis paling rame ya Agramas. Bahkan buat yang ingin Agramas itu susah banget. Seperti HR, STJ, terus lainnya itu buat ingin Agramas itu benar-benar susah karena penumpang di Wonogiri itu merupakan penumpang fanatik ya di Wonogiri, jadinya itu dari mulut ke mulut. Tipikal penumpang Wonogiri itu ngajak, jadi semisal ada tetangganya yang habis naik Agramas gitu, nanti diajak
tetangga-tetangganya buat ngerantau ke Jakarta naik Agramas aja gitu. Tapi kalau di Wonogiri itu bedanya sama di Madura. Kalau di Madura itu penumpang fanatik, tapi dia langsung ngomen ke supir, ke manajemen gitu. Dia langsung ada kesalahan atau ada fasilitas yang kurang gitu, mereka langsung blak-blakan. Tapi kalau Wonogiri itu penumpangnya lebih diem, dia itu diem, terus tahu-tahu ngilangnya serombongan, jadinya dia itu ngerti penumpangnya hilang gitu, jadi diem aja, tahu-tahu pindah ke PO lain gitu. Tapi sekalinya mereka dibuat bahasanya, diberikan fasilitas yang nyaman, armada yang kelas dan lain-lain yang sesuai dengan kriteria masyarakat Wonogiri, dia susah untuk berpaling. Tapi sekalinya dikecewakan, dia bakal pergi begitu saja, hilang kayak doi kayak mantan kamu semua. Seperti itulah penumpang Wonogiri. Saya bilang begitu karena saya dulu pernah ngelangsir kernek di Pahala Kencana, dulu ikut, jadi ngerasain hiruk pikuknya di jalan itu. Saya dulu pernah ngelangsir kernek itu di Pahala Kencana. Nah, selain bus akap Agramas juga menyediakan bus Bandara Soekarno-Hatta dan bus APTB sebagai feeder Transjakarta. Sebagai mendukung kemudahan pelanggan membeli tiket bus Agramas, dapat dilakukan dengan cara online melalui aplikasi online, bisa di Redbus atau di websitenya atau di mana-mana. Nah, alamat dan nomor telepon Agramas ini di Purwonogiri itu ada di Jalan Brigjen Katamso, Wonokarto Utara, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri. Nah, ini gimana sih ini? Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, yang bener dong. Jadi nyalahin sumber nih. Emosi nih. Ini untuk nomor teleponnya itu 0852 2779 2142. Sekali lagi 0852 2779 2142. Nah, itu tadi sekilas sejarah bus dari mulai Giri Indah ke Agramas. Jadi intinya itu Agramas dan Giri Indah itu berbeda, cuma mereka itu punya ikatan keluarga, dan Agramas itu memulai bisnisnya itu dari nol. Infonya juga Agramas juga mempunyai tambang di Kalimantan, di luar Jawa pokoknya itu memiliki perusahaan tambang. Makanya Agramas masnya itu hitam, itu berarti ini batu bara. Masnya itu batu bara. Infonya begitu dari cerita-cerita orang. Dan mungkin udah dulu, monggo yang mau kritik atau saran atau ngasih pengalaman naik Agramas, suka duka, monggo silakan taruh di kolom komentar ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Oh ya, saya mau cerita kalau saya pernah naik Agramas terus laka tuh. Waktu itu naik Agramas BM20 tahun 2013 tuh laka, nabrak truk, 2 truk langsung tronton si Basurya tuh. Untung pakai Morodadi, bodinya itu Ventura ya, BM20 bodi Ventura, kacanya nggak pecah, cuma bodinya penyok-penyok dikit sama kroak, lampu nggak pecah, sama spionnya potel, udah itu toh. Morodadi emang kuat, mantap. Padahal laka sama 2 truk. Jadi kejadiannya itu ada truk nyimpang
mau masuk jalur di Pantura itu. Terus bis lagi nyalip truk, dua-duanya tronton itu dari kiri ditabrak, jeder, banting kanan, jeder, nabrak. Jadi dua-duanya ditabrak gitu. Ya udah dulu ya guys, udah kering tenggorokan. Dadah.